Inter menang di Monza untuk pertama kalinya dalam sejarah sekaligus menjadikan Inter sebagai tim pertama yang menang setidaknya sekali di kandang dari 67 peserta dalam sejarah Serie A. Pelatih Simone Inzaghi kepada Inter TV mengatakan, betapa bangganya saya dengan data ini, statistiknya menyenangkan saya. Tetapi saya lebih senang dengan cara kami memainkan pertandingan ini. Kami melakukan pendekatan dengan cara terbaik dan kami memenangkan pertandingan yang di atas kertas sederhana namun tidak demikian. Kami bekerja selama 5 hari dengan sangat baik dan itulah mengapa saya tidak khawatir. Sementara itu, kepada Sky Sport, pelatih Simone Inzaghi menambahkan, tahun lalu Valentin Carboni bersama kami, saya memainkannya sebagai gelandang dan striker dan dia memberi saya ketersediaan yang luar biasa. Sekarang dia semakin berkembang, saya harap dia mendapatkan musim yang hebat, lalu kita akan lihat dia bersama Inter di akhir musim. Ada banyak pembicaraan mengenai striker, tapi saya sangat senang dengan Arnautovic dan Sanchez. Arnautovic telah melakukan hal-hal penting, Sanchez mencetak gol di Liga Champions, dan melakukan hal-hal berkualitas bersama Verona. Saya yakin mereka akan mengukir ruang penting untuk diri mereka sendiri, mereka harus terus bekerja seperti ini. Henrikh Mkhitaryan kepada Inter TV usai kemenangan 1-5 atas Monza mengatakan, kami mempelajari kesalahan yang dibuat saat melawan Verona dengan baik dan berusaha untuk tidak mengulanginya malam ini. Kami ingin mengakhiri pertandingan secepat mungkin dan inilah yang terjadi. Kami melanjutkan jalur yang kami mulai tahun lalu, kami sadar dengan jalur yang kami lalui. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan dan kami akan berusaha melakukan yang terbaik hingga akhir. Rekan satu tim mendorong saya untuk memberikan yang terbaik, mereka selalu membantu saya bermain sebaik mungkin sehingga kami bisa bersenang-senang lebih banyak lagi. Sementara itu, kepada Sky Sport Mkhitaryan menambahkan, ini adalah Inter terkuat yang pernah saya bela. Sayangnya saya hanya menghabiskan 1,5 tahun di sini. Namun saya dapat mengatakan bahwa ini adalah Inter terkuat yang pernah saya miliki. Hakan Çalhanoğlu kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Monza mengatakan, kemenangan ini penting setelah pertandingan melawan Verona yang membuat kami sedikit kesulitan. Kami punya waktu untuk bekerja dengan tenang, kami memasuki pertandingan dengan baik. Dari 20 menit pertama kami menunjukkan bahwa kami ingin menang. Monza adalah tim yang kuat tetapi kami ingin menang dan kami juga merasakannya di lapangan. Saya selalu takut ketika orang membicarakan penalti saya karena mereka melemparkannya ke arah saya. Saya selalu berkonsentrasi karena saya tidak ingin membuat kesalahan. Saya selalu percaya pada diri sendiri, saya pikir saya akan berkembang tetapi saya tidak berpikir saya akan mencetak banyak gol karena ketika Anda turun ke lini tengah, Anda tidak terlalu dekat dengan gawang lawan. Saya senang dengan angka-angka penalti saya, tapi saya lebih senang lagi bisa merebut bola dari belakang dan memulai. Saya telah meningkat secara pribadi dan hari ini kami bermain sangat baik sebagai sebuah tim. Sekarang kami akan berangkat ke Arab, kami harus mempertahankan piala yang kami menangkan tahun lalu. Pelatih Monza, Raffaele Palladino usai pertandingan melawan Inter kepada Sky Sport mengatakan, semangat tim tetap ada dan belum menyerah, namun pujian harus diberikan kepada Inter. Jarang saya melihat mereka mendekati pertandingan dengan kekuatan dan semangat ini. Mereka punya banyak peluang, mereka datang untuk menang dan tidak mengizinkan kami bermain. Sementara itu, dalam konferensi pers Palladino menambahkan, Inter dan Juventus adalah dua tim terkuat. Inter paling lengkap dari segi skuad, jika Inter selalu melakukan pendekatan seperti pada pertandingan ini, maka mereka akan mampu meraih Scudetto. Gelandang Monza, Matteo Pessina kepada Sky Sport mengatakan, tentu saja sulit untuk berbicara di saat-saat pertama setelah pertandingan seperti itu, sulit untuk memiliki ide yang jelas. Beginilah yang terjadi hari ini, kami memerlukan waktu 2 hari untuk menganalisis pertandingan. Pada hari Selasa kami akan pergi bersama pelatih untuk menganalisa kesalahan dan hal positif dari pertandingan melawan Inter.
ada beberapa kesalahan, jika tidak, kami tidak akan kebobolan 5 gol. Saya ucapkan selamat kepada Inter karena mereka sangat kuat, mereka tahu cara keluar dari tekanan dengan sangat baik. Bagi kami, ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Calhanoglu yang mendapat kartu kuning saat melawan Monza akan melewatkan pertandingan melawan Fiorentina di Serie A pada tanggal 28 Januari nanti. Namun, pemain asal Turki itu tidak akan didiskualifikasi di Piala Super Italia. Seperti yang ditegaskan dalam peraturan bahwa siapapun yang mendapat akumulasi kartu kuning pada pertandingan ke-20 akan melewatkan pertandingan Serie A setelah Piala Super di Arab. Ini adalah peraturan yang ambigu mengingat Piala Super tidak hanya mencakup peserta dari Serie A tetapi juga dari Coppa Italia. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri berhasil mengungguli Monza dan kini Juventus harus meresponnya pada pertandingan melawan Sassuolo. Beberapa pekan terakhir, Inter tampaknya berada dalam momen penurunan, namun kini permainan Nerazzurri justru kembali berkembang, spektakuler dan efektif dengan memusnahkan Monza yang menjadi lawan mereka. FC Internews mengabarkan bahwa usai penampilan negatif Marko Arnautovic pada pertandingan melawan Hellas Verona minggu lalu, Kurvanov yang hadir di Stadion Upowar untuk pertandingan Monza versus Inter menunjukkan dukungannya kepada Marko Arnautovic dengan sebuah spanduk yang berbunyi, "Arnautovic, Kurvanov mendukungmu, kami dekat denganmu." Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter sedang dekat dengan gelandang Napoli, Piotr Zielinski. Dengan Barella menuju pembaharuan kontrak dan konfirmasi yang jelas dari Calhanoglu, Mkhitaryan dan Frattesi, gelandang Nerazzurri yang akan mengemasi tasnya selain Sensi seharusnya adalah Klaassen yang hanya mendapat sedikit ruang di paruh pertama musim Nerazzurri. FC Internews mengabarkan bahwa Inter menyelesaikan putaran pertama Serie A musim ini dengan selisih plus 35 gol. Sepanjang sejarah Serie A, hanya 3 tim yang mencatat selisih lebih baik antara gol yang dicetak dan kebobolan, yaitu Juventus dengan selisih plus 36 pada musim 1959-1960 dan dengan selisih plus 40 pada musim 1950-1951. Fiorentina pada musim 1958-1959 dengan selisih plus 45, dan Torino dengan selisih plus 42 pada musim 1947-1948. FC Internews melaporkan bahwa petualangan Kevin Zevi dengan Nerazzurri sudah berakhir. Pemain asal Irlandia kelahiran tahun 2005 ini yang kontraknya dengan Inter berakhir pada tanggal 30 Juni nanti, telah resmi menjadi pemain baru Roma, kontraknya telah disimpan di Liga, dan transfernya bersifat permanen. Namun, Inter masih mendapatkan 25% dari kemungkinan penjualannya di masa depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa untuk pertandingan melawan Monza, pelatih Simone Inzaghi memiliki kemungkinan untuk kembali menurunkan starting line-up utamanya setelah setengah bulan masa darurat. Sesi latihan terakhir mengonfirmasi ketersediaan penuh seluruh anggota grup, kecuali Juan Cuadrado. Dilansir FC Internews, Yann Sommer menjadi pemain Inter yang paling sering dimainkan oleh pelatih Simone Inzaghi di paruh pertama musim ini. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Acerbi dan Mkhitaryan, sedangkan Calhanoglu dan Lautaro berada di posisi keempat dan kelima. Sementara itu, untuk penembak terbanyak dan tembakan tepat sasaran terbanyak, Kapten Lautaro berada di posisi pertama dengan 82 tembakan dan 34 tembakan tepat sasaran, Marcus Thuram di posisi kedua dengan 55 tembakan dan 20 tepat sasaran,
Calhanoglu di posisi ketiga dengan 43 tembakan dan 13 tepat sasaran, Di Marco di posisi keempat dengan 28 tembakan dan 13 tepat sasaran, dan Mkhitaryan di posisi kelima dengan 26 tembakan tidak ada yang tepat sasaran. Dilansir Opta, Kapten Lautaro Martinez merupakan pemain dengan selisih positif terbesar antara gol yang dicetak dan gol yang diharapkan di 5 liga top Eropa pada musim 2023-2024 yaitu sebesar plus 6,33. Terlebih lagi, sejak Serie A kembali diikuti 20 tim, pemain asal Argentina ini menjadi pemain nerazzurri kedua yang mencetak lebih dari 15 gol di paruh pertama musim. Sudah sebulan Inter tidak menghasilkan gol melalui pemain sayapnya. Menurut Corriere dello Sport, gol terakhir Inter dari pemain sayap adalah gol Di Marco melawan Udinese pada tanggal 9 Desember 2023. Penyebab utamanya adalah cedera yang menghadang Cuadrado, Dumfries, dan Di Marco secara bergantian. Tapi, sekarang kita harus memulainya lagi. Melawan Monza besok, pelatih Simone Inzaghi akan kembali memainkan Di Marco sejak awal, dan dia akan memiliki kartu tambahan di bangku cadangannya, yaitu Buchanan. Pemain asal Kanada ini memiliki kualitas yang tak terbantahkan, namun jelas dia harus sesuai dengan prinsip bermain nerazzurri. Inter sedang mengamati perkembangan Valentin Carboni dan akan mengamati penampilannya secara dekat pada pertandingan Monza versus Inter nanti. Menurut Tuttosport, hingga saat ini kepentingan terbesar nerazzurri saat bertemu dengan Monza justru jatuh pada pemain yang sudah dimiliki nerazzurri, bahkan lebih dari Colpani. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Marcus Thuram menjadi elemen penting bagi pelatih Simone Inzaghi, dan dia telah membungkam para pengkritiknya. Selain mencetak gol, Thuram juga telah menunjukkan kualitas luar biasa dan kemampuan untuk bergaul dengan rekan satu timnya khususnya dengan Lautaro pada level yang sangat tinggi. Kini, sudah 4 pertandingan Thuram tidak mencetak gol, namun kini tidak ada seorang pun yang meragukan striker asal Prancis itu. Masalah sebenarnya di lini serang nerazzurri adalah tidak adanya alternatif yang levelnya sama dengan para starter. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa manajemen nerazzurri terus bergerak maju untuk mendapatkan tujuannya. Salah satunya adalah Mehdi Taremi yang kontraknya akan habis dengan Porto, dan Inter dikabarkan unggul untuk mendapatkan Taremi dengan status bebas transfer. Sementara itu, Dumfries yang pembicaraan pembaharuan kontraknya belum ada kejelasan, seharusnya menjadi elemen yang berguna untuk mengumpulkan uang tunai. FC Internews mengabarkan bahwa pada tahun pertamanya di Italia, Marcus Thuram terbukti menjadi pemain fundamental dalam fase menyerang nerazzurri. Striker asal Prancis ini adalah satu-satunya pemain yang telah mencetak lebih dari 5 gol dan memberikan lebih dari 5 assist di putaran pertama Serie A musim ini. Dilansir FC Internews, pelatih Simone Inzaghi mengatakan, "Kami tahu bahwa kami telah menjalani perjalanan yang sangat baik. Tim ini ambisius dan kami tahu bahwa ini tidak akan mudah, namun kami ingin memastikan diri kami dengan hasil yang sama baiknya di paruh kedua musim ini. Melawan Monza akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka memiliki pelatih luar biasa dan para pemain yang berperan penting di sini di Inter dan akan kita temui lagi dengan senang hati. Yang saya bicarakan adalah D'Ambrosio, Gagliardini dan Valentin Carboni. Kami harus memainkan pertandingan yang sangat penting karena kami tahu bahwa Monza adalah lawan yang berkualitas. Pada pertandingan melawan Hellas Verona, saya melakukan perubahan di seperempat jam terakhir dengan 3 penyerang di lapangan. Saya menggunakannya sebagai opsi pada saat itu, namun suatu hari nanti hal itu juga bisa menjadi solusi. Di Marco sudah pulih dan telah memberikan kontribusinya di akhir pertandingan melawan Hellas Verona.
Buchanan tiba dengan cara terbaik, dia pemain muda dengan kualitas yang luar biasa, dan dia punya cukup banyak pengalaman di belakangnya. Butuh beberapa waktu baginya untuk berintegrasi, tetapi minggu ini dia telah menjalani 3 sesi latihan yang sangat penting. Pelatih Monza, Raffaele Palladino dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Inter mengatakan, ini adalah ujian kedewasaan yang hebat, dengan tim yang sangat kuat, bahkan lebih dari musim lalu. Mereka memiliki serangan terbaik, pertahanan terbaik dan mereka adalah pemimpin. Kami tahu bahwa melawan tim-tim besar terkadang segalanya berjalan buruk di babak pertama, namun besok saya ingin yang ambisius, tim yang ringan dan berani. Saya ingin melihat Monza dengan momentum, saya yakin kami akan menampilkan performa yang luar biasa. Kami harus berusaha melewati ujian melawan tim hebat ini, kami datang dari perjalanan yang hebat, pertandingan-pertandingan ini menyenangkan untuk dimainkan. Valentin Carboni adalah permata. Awalnya dia belum siap menjadi starter, sekarang dia bisa menunjukkan nilai besarnya. Saya tidak khawatir dengan aspek media karena dia memiliki mentalitas yang hebat, saya bisa melihatnya dari sesi latihan yang dia lakukan. Marco Materazzi kepada Sport Italia mengatakan, Adriano Galliani tentu tahu bagaimana memilih para pemainnya. Valentin Carboni sudah berkembang pesat saat di Primavera bersama Christian Chivu. Sekarang bersama Palladino dia bisa lebih berkembang lagi. Dia bisa memainkan banyak peran, melakukan hal-hal hebat, dan dia pasti bisa menjadi alternatif yang valid untuk seragam Inter di masa depan. Dalam konferensi pers, Direktur Olahraga Ternana, Stefano Caposucca mengatakan, Franco Carboni telah tiba untuk menggantikan Corrado. Kemarin, dalam diskusi dengan Inter, kami mengontrak Zubirek untuk memberinya prospek tahun depan, dia akan punya waktu untuk beradaptasi. Dilansir FC Internews, Sebastiano Esposito terhenti di momen terbaiknya musim ini, di mana dia menemukan kesinambungan penampilan dan gol bersama seragam Sampdoria, mencetak 4 gol dalam 5 penampilannya di bulan Desember. Striker milik Inter ini mengalami cedera tingkat 1 pada rectus femoris paha kanannya yang membuatnya harus absen setidaknya selama 2 minggu ke depan. Ivano Bordon kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Zielinski adalah pemain yang sangat bagus. Jika dia bersedia ke Inter, Inzaghi akan memiliki alternatif penting dalam hal kekuatan dan kualitas. Mengenai pertarungan Scudetto antara Inter dan Juventus, saya pikir tekanan ada pada kedua tim. Pertandingan melawan Monza akan sulit karena Monza bermain bagus. Namun, Inter memiliki kekuatan dan kualitas untuk menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri. Di Gregorio tumbuh di tim muda Inter, saya pernah melihatnya beberapa kali dan dia tampak seperti kiper yang secara teknis valid, secara fisik sangat kuat, dan eksplosif. Dia telah berkembang, tapi bermain di Monza dan bermain di San Siro berbeda, namun saya melihat dia bertekad.